Jumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita bersama saya Pendeta Novita Rumangun. Kita hendak membaca kebenaran firman Tuhan dari Yehezkel 36 ayat 25 sampai ayat 37. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca bagian kebenaran firman Tuhan, baiklah kita satu dalam doa, kita minta tuntunan kuasa Tuhan. Kita berdoa. Terpuji-pujilah namamu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang telah memberi bagi kami hari di mana kami hendak memperkatakan firman Tuhan. Siapakah kami sehingga Tuhan pakai kami dengan luar biasa untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memilih kami untuk menjadi saksi-Mu dan terus dengan setia mau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersama dengan tim Klavos Sukacita, kami hendak berbagi firman Tuhan di dalam Yehezkel 36 ayat 25 sampai 37. Mampukan kami sekalian ya Allah Bapa di sorga, sebab kami telah sedia untuk membaca dan memahami bagian firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pembacaan firman Tuhan di dalam Yehezkel pasal 36 ayat 25 sampai ayat 37, begini bunyi firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu, aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh sunyi, sepi, dan musnah, sekarang didiami dan menjadi gubuk. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka,
yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Demikian sabda firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pada saat anak kita melakukan kesalahan, tentu kita memberi ganjaran dengan tujuan anak kita menyadari kesalahannya. Dan sebesar apapun kesalahannya, tentu tidak menghilangkan cinta kita sebagai orang tua. Ada rasa kesal, ada rasa kecewa, bahkan juga marah yang bagaimanapun. Tetapi pada akhirnya kita mau merangkul anak kita untuk menunjukkan kembali kasih kita yang tidak pernah berubah kepada anak kita. Demikianlah tindakan Tuhan Allah kepada Israel. Atas ketegaran hati dan kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel, maka Allah menyerahkan umat Israel kepada Babel dengan tujuan memperbaiki kesalahan. Dan setelah lewat masa penghukuman itu, maka Imam Yehezkiel diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Israel bahwa hati Allah akan baik kembali dan Allah akan membuat Israel dibaharui. Bukan saja membaharui kota-kota yang telah ditinggalkan menjadi sunyi, tetapi lebih daripada itu, Allah memberikan janjinya yang sungguh luar biasa, sebagaimana yang kita dapati dalam bagian bacaan firman Tuhan ini. Pada ayat 25 sampai dengan ayat 27, Allah berjanji akan memberikan roh yang baru dalam batin umat Israel. Allah berfirman bahwa Allah akan mencurahkan air yang jernih dan mentahirkan umat Israel dari kenajisannya, serta memberi roh yang baru dalam batin umat Israel, sehingga membuat hati umat Israel menjadi taat dan hidup mau melakukan segala ketetapan dan peraturan Allah. Air yang jernih melambangkan pembasuhan diri, penyucian dari segala kenajisan yang telah dilakukan oleh umat Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bertindak demikian supaya umat Israel mengalami pemulihan di dalam hidup mereka, serta mau setia dan taat hanya kepada Allah. Hal ini mau menunjukkan bahwa ternyata dalam kecemburuan, dalam kemarahan Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang dibuat oleh umat Israel, Allah mau menunjukkan bahwa Ia tetap Allah yang berpengasihan. Bahwa tidak selamanya Allah murka kepada umatnya. Allah tidak mendendam kepada umatnya, melainkan Allah dengan setia menunjukkan kasih-Nya yang besar yang telah disumpahkannya kepada nenek moyang bangsa Israel. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biasanya kalau kita punya kendaraan, tentu ada waktu di mana kita harus mencuci kendaraan tersebut jika sudah terlihat kotor. Dan juga kita harus membawa kendaraan itu untuk diservis dengan tujuan kendaraan kita tetap terjaga dari gangguan mesin yang fatal. Demikianlah kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Kita juga seringkali menyakiti hati Allah dan hidup serta melakukan dosa di hadapan Allah. Tetapi begitu besar kasih setia Allah, sehingga Ia selalu mengampuni kesalahan kita. Hidup kita selalu dibersihkan dari dosa-dosa kita.
Bahkan Allah selalu memberikan roh yang baru dalam batin setiap kita yang percaya kepadanya. Mungkin kita juga telah menerima ganjaran Allah atas perbuatan kita yang jahat. Tetapi Allah dengan setianya mau mengasihi kita dan mengampuni kita, bahkan mau memberikan roh yang selalu baru, supaya dengan cara demikian hidup kita terus dibaharui. Allah mau kita dibaharui melalui dan menjadi umat yang setia serta taat hanya kepada Allah. Selanjutnya saudara, ayat 28 sampai ayat 37. Allah berjanji akan memberikan bangsa Israel mendiami negeri yang telah diberikan kepada nenek moyang Israel. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Allah berjanji bahwa umat Israel akan mendiami negeri yang telah diberikan kepada nenek moyang umat Israel. Bahwa umat Israel bukan saja dibaharui dan menerima roh yang baru dalam batin, tetapi juga Allah menyediakan tempat yang terbaik untuk didiami, bukan lagi di pembuangan. Bahwa umat Israel akan menata hidupnya dalam segala kelimpahan yang tentunya disediakan oleh Allah. Mengapa Allah melakukan hal ini? Sebab dengan cara ini Allah mau supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Allah Israel berkuasa dalam segala hal. Bahwa kehendak bebas Allah telah dinyatakan dengan luar biasa dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita amati, biasanya kalau kita mencuci pakaian kotor yang sudah dicuci, dibersihkan, tidak mungkin kita letakkan lagi di tempat yang kotor, melainkan pasti kita letakkan di tempat yang bersih dan tertata rapi. Demikian juga kehidupan kita yang telah dibaharui oleh Allah. Kita tidak lagi ditempatkan di tempat yang kotor. Kita bukan lagi disebut sebagai budak, sebab kehidupan kita telah ditebus melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur punya Allah yang maha mengasihi, punya Allah yang maha mengampuni. Kita bersyukur punya Allah yang tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Bahkan dalam pengampunannya, Ia Allah yang selalu menyediakan yang lebih baik lagi dari yang pernah kita dapati. Dalam kesalahan dan keberdosaan kita, Allah terus mau membaharui kehidupan kita, supaya kita dipakai menjadi alat kesaksian Allah yang mau menunjukkan kemahakuasaannya kepada orang lain juga. Jika hari ini kita mau semakin diberkati Allah, maka biarkan Allah berdaulat atas hidup kita. Berikan hati kita supaya Allah membaharui dengan caranya yang heran. Saudara dan saya, setiap saat kita dibaharui oleh Allah. Tetapi itu akan nampak ketika kita mau membuka hidup kita supaya Allah bekerja dalam batin kita. Galatia pasal 3 ayat 14 berkata, Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Selamat menerima janji berkat Allah.
Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Tritunggal, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang telah memampukan kami sekalian, tim Klavos Sukacita, untuk membagikan firman Tuhan di saat ini. Siapakah kami, siapakah keluarga kami, sehingga Tuhan pakai kami secara heran untuk terus menyampaikan firman Allah. Tapi kami berharga dan mulia. Oleh sebab itu Allah terus memakai kehidupan Klavos Sukacita untuk menjadi alat kesaksian Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa untuk pemberitaan firman di saat ini. Kami terbatas dalam banyak hal Tuhan sebagai manusia. Tapi kami percaya dalam kelemahan, dalam keterbatasan kami. Kami punya Allah yang berkuasa, yang akan memampukan kami untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini hamba berdoa bagi tim Klavos Sukacita yang boleh terus dengan giat dan setia membagikan firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Tuhan menolong tim Klavos Sukacita. Biarlah dalam segala pergumulan kehidupan terus menjadi kuat, terus diberkati oleh Tuhan, dan semakin giat menjadi alat-alat Tuhan. Kami berdoa untuk hari ini Tuhan. Setiap kami yang boleh mendengar firman Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan, dan mau membuka kehidupan kami untuk dibaharui, sehingga roh Tuhan mengalir dalam batin kami sebagai orang percaya. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Ini doa dan ungkapan syukur kami. Biarlah kami serahkan kehidupan kami di hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom, demikian pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 37. Tuhan Yesus memberkati.